Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang dicurahkannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai tergolong umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian Al-Quran Perkata. Salah satunya menggunakan rujukan dari kitab Tafsirul Jalalain. Jadi keterangan-keterangan yang saya sampaikan ini salah satu rujukannya adalah kitab Tafsir Jalalain. Ada juga kitab tafsir Soffatut Tafasir, ada juga Ibnu Katsir ya. Jadi saya membaca dari beberapa kitab tafsir. Alhamdulillah malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-69. Di sini supaya satu gimana ini Pak? Munculnya cuma dua gini. Kalau di Setting di PowerPoint-nya Pak Ustadz. di mana? Di PowerPoint-nya. Atau di situ juga bisa pengaturan Oh, tampilan bisa. tukar tampilan nih. Iya. Atau Oh iya, duplik. udah Pak, udah. Nah, itu malah dua. Ya karena di settingan PowerPoint-nya. Oh, sebentar di PowerPoint-nya. Di tampilannya view ya. Peragaan slide mungkin Pak Ustadz. Oke, Di peragaan slide peragaan slide. Oh, ini peragaan slide. bahasanya Indonesia ya. Itu di tampilan penyaji itu Pak Ustadz. Di uncheck kanan lagi. Nah Oh, itu. ini. Ya. Ya, baik. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ayat ini adalah bagian dari ayat sebelumnya, ya. Rangkaian cerita tentang skandal pembunuhan. Skandal pembunuhan yang sulit diungkapkan, ya. Terjadi pada kaum Bani Israel, mungkin ceritanya seminggu yang lalu ya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi bahwa ada seorang ya dari kaum Bani Israel yang sangat kaya raya, tapi tidak punya anak, tidak punya keturunan, dan dia sendirian, tua lagi ya, hartanya sangat banyak. Kemudian ahli warisnya tidak ada kecuali anak adiknya. Anak adiknya itu berarti ponakan ya, ponakannya. Jadi punya adik, adiknya nggak ada ini. Nah, ada anak dari adiknya itu ponakannya. Itu satu-satunya pewarisnya. Dan ya ternyata pewarisnya itu tidak sabar menunggu saatnya. Ya, kapan ditunggu nggak mati-mati ini ya. Padahal udah tua gitu ya. Maka karena tidak sabar, maka si pemuda tadi malam-malam membunuh pamannya dan dibawa jasad pamannya itu ke kampung lain begitu. Dibawa ke kampung lain sengaja di sana diletakkan gitu. Ya. Nah, kemudian paginya dia berpura-pura mencari paman. Paman saya mana? Paman saya mana? Ya, paman saya mana? Maka wah dicari-cari ketemu di depan pintu rumah pemukiman lain. Maka gegerlah ya. Jadi geger sana. Saling tuduh menuduh ya ramai. Yang sana kamu berarti membunuh paman saya ya. Kami tidak merasa membunuh, jadi sulit ini kami seperti ini. Jadi pembunuhan berencana yang alat buktinya dihilangkan. Ya. Jadi saat ini pun terjadi kan begitu ya. Mencoba melakukan pembunuhan dan alat buktinya dihilangkan. Jadi persis kaum Bani Israel kalau begitu. Maka cerita kaum Bani Israel itu relevan sebenarnya. Relevan dengan yang kondisi saat ini sampai hari kiamat. Makanya disampaikan dalam Al-Quran itu relevan semua. Bukan berarti kisah-kisah Bani Israel itu hanya kisah masa lalu, masa lampau. Tidak, relevan. Kenyataannya sekarang kita saksikan banyak kejadian, misalkan kemarin kalau bukan karena tekanan masyarakat dan sebagainya, kasus Sambo barangkali sulit diungkap itu. Sulit terungkap itu. Ya, tapi karena kemudian ya satu dan lain hal akhirnya terungkap. Terungkapnya pun apakah betul-betul kenyataannya wallahu a'lam ya gitu ya. Ya. Nah, pada masa itu tentu tidak ada CCTV, tidak ada sidik jari dan sebagainya. Maka bingunglah mereka ya kaum satu meminta bahkan ya si pemuda tadi bukan hanya menuduh kaum itu bahkan meminta tebusan. Jadi pikiran pemuda tadi selain bisa mewarisi harta pamannya juga dapat tebusan yang akan diberikan kepada dia gitu. Jadi
rakus banget sih anak ini. Pemuda ini rakus sekali gitu ya. Nah, sifat rakus pun ya banyak kejadian saat ini. Maka kemudian bingung mereka ya. Kemudian salah satu di antaranya yang sadar gitu ya, menyarankan untuk menanyakan kepada Nabi Musa, bukankah kita punya Nabi Musa? Minta Nabi Musa untuk memberikan petunjuk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, minta petunjuk. Ya, kalau dulu ada Nabi Musa bisa dapat petunjuk. Dan kalau nggak ada Nabi gimana minta petunjuk? Maka Nabi Musa minta kepada Allah diberikan petunjuk untuk menyembelih sapi. Begitu disampaikan kepada mereka ya bahwa Allah ya wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian petunjuknya adalah agar kalian menyembelih sapi. Protes mereka. Loh kok kami pengen bukti, pengen pengungkap ini kok malah disuruh nyembelih sapi ini bagaimana ini? Apakah engkau mengolok-olok kami wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa eh, menyatakan bahwa ya qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Perkara demikian kok aku mengolok-olok, aku apa namanya? Bersendau gurau atau bergurau ya. Perkara yang sangat genting ini tidak layak bagi aku bergurau gitu atau mengolok-olok kalian gitu. Ini kan masalah agama ini ya. Masalah pembunuhan ini ya. Maka kemudian kaum Bani Israel meminta ya sapi yang seperti apa begitu ya. Padahal Baqarah tadi disebutkan di ayat sebelumnya itu adalah isim nakiroh. Kalau isim nakiroh itu artinya umum. Sapi apa saja silahkan ya. Tapi Bani Israel sepertinya sombong mereka ya. Berlaku sombong. Sapi kan banyak wahai Nabi Musa. Ini sapi yang mana yang dimaksud Tuhan engkau? Itu kan sombong mereka itu. Coba terangkan ya, minta keterangan kepada Tuhan engkau agar jelas bagi kami. Sapi yang seperti apa? Jangan kalau sapi banyak ini, gitu kan. Padahal menurut hadis Nabi Muhammad SAW, apabila mereka menyembelih sapi apapun saja itu sudah cukup dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dasarnya mereka ya ingin menyakiti atau mempersulit nabinya gitu ya. Sehingga Nabi Musa pun meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian turun petunjuk bahwa sapinya adalah yang tidak tua dan tidak muda, tidak tua dan tidak kecil, di tengah-tengah antara itu. Nah, mereka kemudian, loh sapi yang seperti itu kan banyak. Padahal sampai di situ saja, faf'alu matuk marun. Ayat terakhir yang kita baca kemarin, ya faf'alu matuk marun. Maka segera lakukan apa yang diperintahkan itu udah cukup. Pokoknya sapi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, mau sapi apapun silahkan. Segera lakukan yang diperintahkan. Mereka masih enggan melakukan itu. Mereka masih tidak mau beranjak dari tempatnya. Itu kan istilahnya apa ya? Ya ngayel ke gitu ya bahasa Jawa itu orang itu. Udah lakukan saja, tapi mereka masih enggan beranjak. Maka mereka mengatakan lagi, wahai mereka berkata, kaum Bani Israel berkata, setelah ditunjukkan sapi yang tadi, yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, Ud'u mohonkanlah engkau wahai Musa lana kepada kami, Robbaka kepada Tuhan engkau. Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau. Minta petunjuk lagi. Yubayyin agar Allah ya Tuhanmu lagi ya, bukan Tuhan kita gitu ya. Itu kan apa gimana ya? Bukannya Tuhannya Nabi Musa ya Tuhannya dia, mestinya gitu ya. Minta petunjuk kepada Tuhanmu lagi untuk supaya menjelaskan kepada kami ya menjelaskan lana kepada kami apa launuha warnanya apa coba terangkan itu kami ingin tahu warnanya apa maka Nabi Musa minta kepada Allah bukan ini langsung Nabi Musa mengatakan itu Nabi Musa bermunajat lagi kepada Allah minta ada proses begitu
Qala Nabi Musa menjawab, innahu sesungguhnya Allah yaqulu, Allah berfirman, innaha bahwa sesungguhnya sapi itu baqaratun adalah sapi. Masih sapi apa saja sebenarnya. Jadi tapi sudah sifatnya sudah mulai spesifik. Sofra'u yang kuning, warnanya yang kuning. Karena mereka menanyakan warnanya apa, ya dijawab warnanya kuning. Faqi'un, kuning yang kuning banget, ya. Kuning yang kuning banget itu faqi'. Jadi warna-warna itu ada kata sandingnya kalau di bahasa Arab itu. Kalau sangat kuning faqi'. Jadi kuning yang kuning banget itu faqi'. Kalau hitam, hitam yang hitam banget, hitam legam kalau bahasa Indonesia, hitam yang banget itu hitam legam. Itu bahasa Arabnya halik. Jadi ha, alif, lam, kaf. Halik itu hitam legam. Kalau kemudian putih, ya, bakik, kofnya dua, kof ya, ba, kof. Itu sangat putih, putih yang sangat putih itu bakik ya. Kalau kemudian merah itu adalah konin, merah yang sangat merah. Dan kalau hijau adalah nadir, yang sangat hijau. Jadi ada pasangannya. Al-Quran ini betul-betul ya bahasanya bahasa yang sastra tinggi ya. Karena saat itu itu ya di kaumnya Nabi Muhammad SAW pada masa itu sangat gandrung terhadap sastra. Sehingga mereka sering mengadakan festival lomba kalau 17-an itu misalkan gitu ya. Diberi panggung besar untuk setiap orang bisa menyampaikan sastra-sastranya dengan challenge yang berbeda-beda. Misalkan ketika dikasih challenge tentang bintang, mereka kemudian spontan bersastra. Kemudian di challenge tentang wanita, mereka bersastra. Dan terus begitu. Maka sastra yang terbaik nanti akan ditempel di Ka'bah. Ya itu udah sangat bangga itu kalau kita itu sudah juara begitu ya. Itu setiap tahun festival sastra. Begitu Al-Quran turun, mereka nggak bisa berkata-kata lagi. Ini apa kok seperti ini sastra sangat tinggi itu mereka. Nggak mampu mereka menandinginya itu. Ya kok Muhammad yang mengucapkan itu tuh. Jadi mukjizat saat itu. Ya, karena memang mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul untuk mengalahkan kemampuan kaumnya yang paling tinggi. Saat itu kaumnya paling tinggi apa? Mukjizat itu mengalahkannya pokoknya. Udah nggak bisa berkata-kata mereka. Akhirnya mereka mencari-cari ya nabi itu seorang penyihir gitu ya. Dikatakan penyair tidak. Dikatakan orang gila tidak. Udah sihir saja. Kenapa sihir? Karena dengan Al-Quran bisa memisahkan bapak sama anaknya. Bapaknya Islam, anaknya enggak Islam. Pisah atau kebalik. Suami sama istrinya terpisah karena suaminya Islam, istrinya tidak. Itu kan sihir itu. Nah, akhirnya itu tuduhan mereka mengatakan bahwa dengan Al-Quran ini Nabi itu seorang penyihir. Ya, itu sampai kehabisan kata mereka. Kalau zamannya Nabi Musa, itu yang kemampuan hebat adalah tukang sihir. Maka kalah dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizat itu berlaku untuk mengalahkan ya kemampuan tertinggi dari kaumnya itu. Ya. Dan narasi itu akan berlaku sampai hari kiamat. Selalu itu narasi. Ya. Saat ini kan yang peneliti-peneliti hebat itu ketika mereka bisa membuat narasi, membuat publikasi dan seterusnya yang paling paling hebat begitu. Tidak ada yang kemudian bisa menandingi narasi Al-Quran. Fakir yang sangat kuning, ya tua itu maksudnya kuning yang sangat kuning gitu ya. Kalau di terjemahnya itu tua, tapi itu memang sandingan dari kata ya kuning yang sangat-sangat kuning. Launuha warnanya tasuru yang bisa menyenangkan an-nazirina orang-orang yang memandangnya. Ya mereka menanyakan apa warnanya? Jawabannya adalah bahwa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala warnanya kuning yang sangat kuning yang ketika orang melihat itu sangat senang ya, bisa menyenangkan orang yang melihat kuning emas.
Melihat ya, bisa dibayangkan sapi, ya, sapinya tidak tua, tidak muda, tidak kecil, warnanya kuning gitu ya. Ketika orang melihat sangat sangat senang gitu ya, sangat teduh kita melihatnya ya. Kok bagus seperti ini. Nah, mereka masih ini kaum Bani Israel nih. Seperti ini kayaknya ada gitu ya. Ada bisa ini dan mungkin ketemu banyak ini. Ada beberapa mungkin yang kuning kita cari nanya lagi, gitu, nyusahkan lagi. Qalu, mereka berkata lagi, tidak beranjak juga mereka. Nanyakan lagi. Udu'u, mohonkan wahai Nabi Musa, mohonkanlah wahai Nabi Musa. Udu'u ini fi'il amar ya. Fi'il amar gitu. Alamatnya terbuangnya huruf elat ya. Wawunya dihilangkan itu, Pak. Udu'u, mohonkanlah wahai Nabi Musa lana untuk kami robbaka, kepada Tuhan engkau. Tuhan engkau lagi bukan Tuhan kita gitu ya. Kalau sopan itu kan mestinya ya wahai Nabi Musa mintalah untuk kami ya kepada Tuhan kita gitu kan gitu. Mintalah kepada Tuhanmu untuk kami. Itu seolah-olah ini ya. Ya, Tuhannya Nabi Musa bukan Tuhan mereka begitu ya. Yubayin, agar Allah menjelaskan, ini kepada kami harusnya dicoret. Yubayin lana harusnya ya. Ada lananya ini kurang ini ya, kurang keselip ya. Kopinya kurang di sini di sebelah. Yubayin lana, lana untuk kami. Yubayin, agar Allah menjelaskan lana kepada kami mahia, tentang sapi itu. Innal baqara, sesungguhnya sapi itu tasyabaha, belum jelas alaina bagi kami. Belum jelas Nabi Musa masih banyak ini. Yang mana yang dimaksud gitu kan? Yang dimaksud sebenarnya itu yang sapi yang mana gitu ya. Mereka menyusahkan dirinya sendiri. Makin spesifik makin sulit. Wa inna, dan sesungguhnya kami, jika sya'a, menghendaki Allahu Allah, jika Allah menghendaki maksudnya kami, jika Allah menghendaki maka Allah memberikan petunjuk. Jadi ada jawab yang tersimpan di situ. Kita tahunya saya nggak ngarang ini ada di kitab tafsir gitu ya. Jadi in itu adalah syarat, jawabnya tersimpan di dalam apa? Jika Allah mengendaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kami. Maka la muhtaduna, niscaya kami mendapatkan petunjuk. Nah, ini mereka menggunakan insya Allah. Ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Hurairah, jika mereka tidak menggunakan insya Allah, mereka tidak akan mendapatkan sapi itu selama-lamanya. Artinya apa? Skandal pembunuhan itu tidak akan terungkap. Sehingga nanti bisa saja yang membunuh ya akan mendapatkan tebusan dari yang dituduh membunuh. Jadi yang tidak bersalah dianggap bersalah karena secara fisik jasad itu ada di rumahnya kaum sebelah sana gitu. Secara fisik itu menghukuminya seperti itu. Jadi kalau di dunia begitu, ya, nahkumu bidzawahir. Kita karena nggak tahu yang di belakang-belakang itu, yang kita bisa putuskan adalah yang nampak secara bukti itu. Polisi juga demikian, kalau mengungkapkan adalah bukti-bukti kan begitu. Buktinya mengarah ke sana ya dia harus melaksanakan. Maka yang tidak bersalah kena hukuman. Yang bersalah ongkang-ongkang gitu. Itu kalau di dunia. Jika mereka tidak menggunakan insya Allah, maka tidak akan terungkap skandal itu. Artinya tidak akan didapatkan sapi itu, sehingga petunjuk Allah tidak bisa mereka jalankan. Karena mereka menggunakan insya Allah, maka ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapinya apa lagi nih gitu ya minta begitu. Maka dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, tentu setelah meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, menjawab Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu, Allah berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu baqaratun, adalah sapi la zalulun, yang tidak dipersiapkan, yang tidak pernah dipakai. Untuk apa? Tusirul ardo, untuk membajak sawah, membajak tanah, mengolah tanah.
wala tasqi dan juga tidak digunakan untuk menyirami sapi tadi, al harsa itu adalah tanaman. Tidak digunakan untuk bekerja lah intinya begitu. Musallamatun yang sehat, selamat, ya tidak ada cacat sedikit pun, lasyata dan tidak ada belang, bekas warna kalau dipakai itu kelihatan, kalau dipakai untuk manggul itu ada warnanya, warna bekas dipakai itu ada fiha padanya. Jadi sapinya mulus kuning, kuning langsat ya, bukan kuning langsat, kuning tua dan hanya warnanya hanya kuning tua saja, semuanya tidak ada belang sedikit pun. Wah, tidak dipakai untuk membajak sawah, tidak dipakai untuk menyirami tanaman. Artinya sapi itu betul-betul istimewa begitu ya. Dan ini tidak ada yang punya. Udah bingung ini, Bani Israel sudah seperti ini, udah nggak ada ini. Wah, sulit kalau seperti ini. Mau nanya lagi dikasih lagi nih kalau mau nanya lagi, ya. Dan mereka sudah sepertinya cukup kayaknya ini. Mereka sulit ini. Qalu mereka berkata, al-ana sekarang ini sudah jita engkau menerangkan, engkau mendatangkan bil haqqi hal yang sebenarnya. Sudah ini petunjuk dari Allah. Mereka baru kemudian melaksanakan itu. Maka fadzabahuha ini menyimpan beberapa beberapa kalimat. Fadzabahuha ini begitu sudah mereka menyatakan ini cukup, maka mereka akan mencari. Mereka proses mencari dan kemudian mendapatkannya, baru fadzabahuha, lalu mereka menyembelihnya, wa makadu, dan hampir-hampir saja mereka tidak dapat yaf'aluna melaksanakan perintah itu. Hampir-hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena saking sulitnya mencari sapi dan saking mahalnya sapi itu. Nah, maka cerita ini disambungkan dengan cerita di di penyedia sapi itu, ya, di penyedia sapinya, yaitu adalah ya di Bani Israel, di kaum Bani Israel ada seorang yang soleh, punya keluarga yang soleh, soleh ya, istrinya solehah dan juga punya anak kecil yang soleh. Si bapak tadi punya sapi yang melahirkan sapi kecil, sapi betina. Ya, sapinya lahir itu sapi betina. Kemudian mewasiatkan kepada ibunya, kepada istrinya maksudnya, agar sapi ini ditaruh di semak-semak di daerah yang tersembunyi dan biarkan saja dia makan di sana. Pokoknya dibiarkan saja, nggak usah ditengok-tengok, nggak usah diapa-apakan, biarkan hidup di sana. Nanti ketika anak kita sudah besar, nanti tunjukkan kepada anak kita itu untuk anak kita. Maka tadi pesan wasiat tadi dilaksanakan ibunya, ya. Bapaknya meninggal, sapi itu ditaruh di tempat yang ditunjukkan oleh bapaknya tadi. Si anak kecil, anak yang soleh, yang selalu taat kepada ibunya, ya. Ini kalau cerita lagi nggak sampai ini, Pak. Masih cukup ya. Jadi si anak tadi itu kemudian membantu ibunya, udah makin tua, dia harus kemudian mengambil alih ekonomi, dia bekerja sebagai pencari kayu. Mencari kayu bakar pada waktu itu tidak ada gas ya. Kemudian hasil dari mencari kayu dibagi tiga. Ini juga pelajaran bagi kita gitu ya. Satu adalah untuk kebutuhan dirinya, satu untuk ibunya, satu sedekah, Pak. Kalau kita mau dibagi berapa nih penghasilan kita, Pak? Sedikit aja untuk sedekah kan begitu ya. Dia sepertiga untuk sedekah. Maka sedekahnya nanti itu akan berlipat ganda balasannya kan di dunia, di akhirat lebih lebih banyak lagi begitu. Dan setiap malam beliau si anak tadi itu makin gede gitu ya, prosesnya itu dia membagi waktunya sepertiga untuk dirinya istirahat, sepertiga untuk merawat ibunya, sepertiga untuk tahajud. Begitu terus bertahun-tahun sehingga sampai dia cukup besar ya, mampu, maka ibunya kemudian menunjukkan kepada anaknya tentang wasiat bapaknya, sapi yang ada di sana, wahai anakku, itu ambillah itu sapi dari wasiat bapak. Itu sapimu.
Maka diambil sapi itu, dilihat, baru melihat ya baru itu, baru kali itu. Jadi sapi itu nyaris tidak pernah diopeni. Maka tadi sama, yang diminta kaum Bani Israel adalah sapi yang belum digunakan apa-apa. Dan usianya tidak tua, tidak muda. Pas ketika usia anak ini, tadi itu beranjak tahun, pas saat dia, ya memang Allah punya skenario sangat indah begitu ya. Si penyedia sapi tadi itu. Maka sapi itu dibawa oleh anak tadi, dan oleh ibunya diminta untuk dibawa ke pasar dijual. Ibunya berpesan, jual anak sapi ini 3 dinar. Nanti kalau ada yang nawar, jangan dikasihkan dulu, diskusi dulu sama ibu. Bawa ke pasar. Ya, kemudian ada malaikat yang menguji tentang kejujuran anak ini. Datang malaikat berwujud laki-laki, berwujud pembeli lah gitu ya. Ya pembeli, tidak pakai baju jubah macam-macam, enggak. Wujud pembeli biasa. Sapi bagus sekali, bisa dijual berapa? 3 dinar. Ah, ini bagus nih, saya beli 6 dinar. Kalau orang itu enggak baik, wah beruntung ya. Pesan 3 dibeli 6. Beruntung kan begitu. Ya, korupsi jadinya kan. Karena pesan ibunya 3 dinar. Enggak, ini ibu meminta 3 dinar. Ya, udah saya beli 6 dinar. Baik, saya bawa ke tempat ke diskusi dulu sama ibu. Ya, disampaikan bahwa ada pembeli yang membeli 6 dinar. Oh, kalau gitu ya sudah nak, kasih 6 dinar. Nanti dia dia akan mau atau tidak. Balik lagi ke tempat pasar, ya ini 6 dinar. Si pembeli tadi, wah ini enggak sesuai harganya, 12 dinar saya beli. Justru malah dinaikkan terus sama pembeli tadi. Loh, kok 12 dinar gitu ya. Enggak berani jual juga, balik lagi ke ibunya. Maka ibunya tadi, karena ibunya solehah, jadi tahu, oh ini petunjuk, ini malaikat ini. Udah nak, sekarang kamu bawa ke dia dan minta seberapa harganya sebenarnya. Dia itu bukan pembeli sebenarnya itu. Maka datang kepada pembeli tadi, ya seorang yang laki-laki tadi, kemudian bagaimana ini harga sebenarnya ini, ibu minta petunjuk. Maka dia menyatakan ini nanti akan ada Bani Israel lagi ribut lagi goncang di sana itu, di kaum yang sana itu nanti akan mencari kemana-mana itu sapi yang tidak akan ada kecuali sapi ini. Pasti nggak ketemu tuh mereka kalau sapi ini kan. Maka jual sapimu ini seberat emas, kulitnya ditimbang, nanti seberat itulah kamu minta emas. Jadi kulit sapi itu kalau sapi sedang itu 35 kilo ya. Ini sapi yang gede paling sini, berpuluh-puluh kilo Pak ini Pak. Emas 1 kilo berapa? Jadi itu petunjuknya. Kemudian si tadi hilang aja udah karena malaikat ini gitu. Oh, petunjuk ini ya. Maka ibunya tadi sudah, nanti petunjuk dari pembeli itu kamu ikuti. Dijual berapa? Itu sebenarnya harga yang tepat berapa? Betul, begitu dia tunggu nggak lama orang mencari satu. Ini sapinya dibeli. Berapa nih beli? Ini tidak dijual kecuali harganya sekian, yaitu adalah seberat kulitnya emas. Kulit sapi ini seberat emas. Waduh, berat sekali itu ya. Wah, karena mereka harus mengungkap eh, skandal pembunuhan itu, maka mereka ya patungan atau bagaimana akhirnya dibeli juga itu. Jadi hampir-hampir wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu, tidak dapat melaksanakan perintah itu karena memang sulitnya mencari sapi, tidak ada di dunia ini yang seperti ini ya. Dan memang harganya sangat 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 mahal. Dan akhirnya sapi tadi disembelih. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah akan disambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah.